Abah dilebet. Di usia yang masih kecil, masih butuh-butuhnya sosok bapak, gimana rasanya? Udah pasti sedih ya. Terus? Sedih ya, kayak yang beda aja kalau gak ada bapak. Gimana? Kayak yang ada ya kehilangan. Kehilangan yang biasanya berkumpul sama bapak, sama mama, Iya. terus sama keluarga yang lain juga. Sekarang mungkin nggak ada bapak gitu. Iya. Kan kalau masih ada bapak tuh kayak kalau saya lagi sedih gitu sama bapak, ada bapak ditenangin sama bapak gitu. Ya kalau kan sekarang tuh kan mama juga gak kerja, jadi bingung sama biaya sehari-hari gitu, biaya sekolah mau dari mana gitu. Kalau ada bapak masih bisa diatasi lah sedikit-sedikit. Saya itu kesini tidak ada maksud lain ya Neng ya. Saya hanya menyampaikan titipan amanah dari Pak Ali Sin Singapura sebesar 400.000, mohon diterima Neng. Alhamdulillah ya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini saya sekarang sedang berada di Kampung Jati, Kecamatan Lemah Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan di sini saya mau menemui salah satu gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan dengan kehidupannya yang sungguh prihatin sekali. Apalagi dia dikelilingi dengan orang-orang yang maju gitu ya teman-teman. Jadi rumah dia masih sederhana, berbentuk panggung, tapi tetangga-tetangganya luar biasa teman-teman, rumahnya pada bagus-bagus. Nah, kita akan coba lihat ke sana, mudah-mudahan nengnya ada gitu ya. Saya juga ke sini tuh sambil menyampaikan titipan amanah dari Pak Ali Sin Singapura sebesar 400.000 teman-teman. Tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Ali. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai dan ikuti saya terus. Nah teman-teman, kita sekarang lanjut nih berjalan untuk menemui gadis desa yatim tersebut. Mudah-mudahan ada gitu ya teman-teman. Soalnya siang-siang gini itu biasanya orang-orang perkampungan itu suka beraktivitas. Kita coba lanjut berjalan nih teman-teman. Wah, ada warga nih lagi pada ngeliwat mungkin ya. Bu, punten. Mohon mangga. Nuju ngaliwat pangintennya. Nah, kita lanjut aja teman-teman. Luar biasa nih para kampungannya, warganya pada berdempetan dan juga samping kanan kiri rumahnya bagus-bagus semua teman-teman. Wow. Nah, saya juga dulu pernah kesini, tapi udah lama juga ya teman-teman. Rumah si Neng itu kalau nggak salah yang sebelah sini nih. Kita coba lihat dulu nih teman-teman. Nah, rumah si Neng yang ini teman-teman. Kita akan coba lihat ya. Di sela-sela rumah-rumah bagus, ternyata masih ada rumah-rumah sederhana yang masih asli seperti zaman dulu gitu ya. Kita coba nih cari dulu, mudah-mudahan ada nih teman-teman. Assalamualaikum. Wah, ada nih si Nengnya teman-teman. Neng, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Ini saya titip ini dulu atau. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan Neng siapa? Karena saya lupa lagi, udah lama gak kesini. Putri. Ya. Neng Putri. Ya. Neng Putri ini usianya berapa tahun? Udah 18 tahun. Mau 18 apa udah? Udah. Udah 18 tahun, berarti cepat nikah tuh ya? Masih lama. Neng Putri ini 18 tahun ya? Iya. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sekolahnya di mana Neng? Di SMA. 1 Bantarujug. Di SMA 1 Bantarujug. Berarti dari sini lumayan jauh juga ya ke sana ya? Ya, membutuhkan waktu berapa jam untuk pergi ke sekolah kalau jalan kaki?
1 jam lah ada. 1 jaman. Ya. Neng Putri biasanya kalau berangkat sekolah gimana? Ya kadang jalan kaki, kadang sama teman. Gitu. Ya. Kalau misalkan sama temen jalan kaki juga atau gimana Neng? Ada bawa motor aja. Oh gitu. Temennya, ya. Jadi teman-teman Neng Putri ini mungkin tidak punya motor ya? Ya. Mungkin dalam hatinya pasti pengen ya punya motor biar mempercepat atau lebih enak lah kalau misalkan perjalanan untuk ke sekolah, apalagi jauh ya Neng ya. Ya. Tapi mungkin mau dari mana untuk beli motor gitu ya. Neng, kalau boleh tahu kan saya itu dengar dari tetangga gitu ya. Neng itu katanya gadis desa anak yatim gitu, betul? Iya, betul. Sejak kapan ditinggal sama bapak Neng? Sejak tahun 2020. Tahun 2020 Iya. ditinggal sama bapak. Iya. Terus Neng dulu waktu usia berapa tahun? Waktu usia 15 tahunan. Berarti udah agak besar juga ya Neng ya? Iya. Sekarang berarti tinggal di sini sama siapa aja? Sama mama. Sama mama. Iya. Nah teman-teman, jadi betul ya, Neng Putri ini ternyata gadis desa anak yatim yang hidup sederhana di pelosok pedesaan, di area hutan juga ya Neng ya. Iya. Ini rumahnya benar-benar di tengah-tengah hutan ya. Kampung di tengah hutan teman-teman, namanya itu Kampung Jati katanya. Nah, Neng, mungkin duduk dulu Neng di sana. Ya boleh. Kasihan takut capek gitu. Neng Putri. Ya. Neng Putri itu tadi ditinggal sama bapak sejak usia 15 tahun. Ya betul. Berarti waktu Neng Putri itu sekolahnya masih SMP ya? Iya, kelas 2 SMP. Terus bapaknya dulu meninggalnya karena apa Neng? Sakit atau gimana? Sakit. Sakit apa? Sakitnya gak tahu. Belum ada yang tahu, gak tahu sampai sekarang. Gitu? Ya. Itu usianya berapa tahun bapak Neng? 54-an. Berarti masih dibilang kayak masih muda ya? Iya. Masih muda teman-teman. Tapi udah mungkin takdir dari Allah ya Neng ya. Kita juga harus ikhlas ya Neng ya, karena kita diciptakan sama Allah, pulang pun kepada Allah juga ya Neng ya. Tapi Neng, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Gimana Neng rasanya ditinggal sama bapak gitu di usia yang masih kecil, masih butuh-butuhnya sosok bapak, gimana rasanya Neng? Udah pasti sedih ya. Terus? Sedih ya, kayak yang beda aja kalau gak ada bapak. Gimana? Kayak yang ada ya kehilangan yang biasanya berkumpul sama bapak, sama mama, terus sama keluarga yang lain juga, sekarang mungkin nggak ada bapak gitu. Suka menangis nggak kalau keinget sama bapak kita? Pasti. Suka, iya. Menangisnya lagi di mananya tuh inget sama bapak tuh lagi gimananya Neng? Ya perhatiannya kan bapak suka ngertiin gitu ya, paling ngertiin aku. Nah jadi ya keinget aja. Gitu. Ya. Mungkin bapak itu yang paling pengertian sama Neng apa-apa. Iya. Biasanya anak wanita itu dekatnya sama bapak gitu. Iya. Sedangkan bapak sekarang malah pergi ninggalin Neng Putri. Masya Allah, yang sabar Neng ya. Semoga Neng kedepannya bisa sukses. Amin. Mengangkat derajat orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu masih ada ya Neng ya? Masih ada, alhamdulillah. Neng, kalau boleh tahu nih, dari saya jalan kaki dari sana sampai ke sini ya Neng ya, rumahnya ternyata pada bagus-bagus ya di sini ya, meskipun di tengah hutan gitu ya Neng ya. Terus ini rumah Neng belum direnovasi atau gimana nih Neng? Belum. Itu yang rumah pada bagus itu baru bikin atau gimana? Kayak udah lama sih. Udah lama? Iya. Tadinya berarti Neng punya rumah di sini tuh duluan gitu? Iya. Tadinya sendiri di sini? Tadinya berdua. Sama yang mana? Yang ini. Oh, jadi teman-teman tadinya di sini itu hanya ada 2 rumah. Yang ini satu dan sama Neng Putri. Dulu nggak takut Neng tinggal di sini di tengah hutan berduaan gitu 2 rumah? Ya awalnya takut tapi terbiasa lah. Udah biasa. Udah terbiasa. Ya.
Terus mungkin setelah yang ini ada rumah, yang ini juga, terus nambah aja yang ke samping Iya, ininya gitu. Mm, Tapi hanya yang susah itu akses jalannya ya Neng ya, iya, nggak bisa masuk mobil ya, karena akses jalannya kecil teman-teman. Eh, Kalau misalkan yang bawa mobil ke sini tuh susah gitu ya. Mm-mm. Nah, Neng Putri, kan Neng Putri melihat mungkin tetangganya rumahnya pada bagus gitu ya Neng ya. Neng Putri pengen punya rumah seperti itu. ya siapa sih yang nggak mau ya, ya Mm-mm. pasti mau gitu, Mungkin apalagi pada bagus-bagus ya. mungkin kalau misalkan bapaknya masih ada, pasti bisa dibikin rumah seperti itu ya Neng ya. Iya, Tapi karena bapak nggak ada yang ngasih nafkah, mungkin mau dari mana gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada hamba-hamba Allah yang mau menyisihkan amin, sebagian rezekinya amin. dari satu orang 20.000 aja, insya Allah mungkin sudah terbangun rumah yang layak ya Neng ya. Iya. Mm-mm. Neng Putri, Oh, eh, ada bedanya nggak dulu sewaktu masih ada bapak, terus sekarang nggak ada gitu? Ada perbedaan nggak di kehidupan Neng gitu? banyak kan, kalau masih ada bapak tuh kayak kalau saya lagi sedih gitu sama bapak, ada bapak, ditenangin sama bapak gitu Mm-mm. ya. Kalau kan sekarang tuh kan mama juga gak kerja, Mm-mm. jadi bingung sama biaya sehari-hari gitu, Mm-mm. biaya sekolah mau dari mana gitu. Kalau ada bapak masih bisa diatasi lah sedikit-sedikit. Kenapa kok kayak berkaca-kaca pengen nangis gitu? Ya sedih aja gitu. Jangan sedih ya Neng ya. Iya, Terus semangat sekolah ya. iya. Terus sekarang Neng, untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah itu dari mana? Mama kadang-kadang serabutan. Kerja Ya, serabutan. iya, Seperti apa itu? Bertani atau apa gitu? iya bertani. Hmm, Mungkin kalau misalkan jadi ART di rumah tetangga di sini tetangganya hanya sedikit ya. Iya, cuma sedikit. Jadi kerjanya berarti ke kebun. Iya, Bertaninya di bidang apa tuh? ya bidang biasa aja sih, tapi bukan punya sendiri gitu, punya Oh, tetangga enggak gitu. kayak tandur ataupun mencangkul atau apa gitu. Tandur, Tandur. ya, Berarti di pesawahan gitu ya. iya. Tapi sawahnya punya Ya orang, punya bukan orang, punya bukan punya mama. sendiri. Iya, Neng berarti nggak punya sawah. nggak ada, nggak punya. Jadi teman-teman ibunya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari itu hanya mengandalkan dari hasil serabutan. eh Kerja di ladang orang gitu teman-teman. Mungkin ibunya juga bingung ya mau kerja keluar, mau dari mana untuk biaya Iya, berangkatnya mungkin ya Neng ya. Jadi yang ada aja mungkin ya. Neng tahu nggak berapa sih upahnya gitu kalau misalkan kerja serabutan di sawah di ladang orang gitu. ya setahu saya sehari cuma 20.000, nggak Terus jauh dari 20.000 sih. Iya, mungkin kalau misalkan ada yang baik bisa sampai 40.000 bisa nggak? iya, Itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. dicukupin aja. Sebenarnya nggak cukup, tapi ya mau gimana lagi gitu. Terus Neng itu berapa bersaudara sih? 4, 4 saudara. iya, Neng anak ke? keempat terakhir. Hmm, Anak keempat. Jadi temen-temen. Terus kakak-kakak Neng cewek cowok? Cewek satu, cowok dua. Cewek satu cowok dua. Iya, Sekarang di mana? sekarang udah pada nikah semua. Oh, udah pada Gitu. nikah, Iya, berarti udah pada nggak tinggal di sini gitu. iya. Berarti yang ditinggal di sini hanya Hanya saya sama mama. sama Neng sama Mama gitu. Iya, Nah, dari uang segitu, Neng bisa makan sama apa aja, Neng? ya yang sederhana cuma tahu tempe gitu ya. Terus, Udah, mungkin untuk beli daging ayam pun itu nggak cukup uangnya, nggak Neng ya. cukup. Ya, Daging ayam pun sekilo 37.000 ya. iya, 37.000 sedangkan upahnya hanya segitu. Mungkin kalau misalkan upahnya 40.000 juga itu hanya sisa 3.000 itu belum beli bumbu ataupun apa ya Neng ya. iya. Terus beli beras juga karena Neng mungkin beras beli ya Neng ya. Beli. Ya intinya Neng harus banyak-banyak berdoa
pasti. Suka berdoa nggak? Suka. Gimana coba? Ya udah buat mama aja yang Gimana? terbaik. Ya buat mama aja gitu. Oh gitu. Terus semoga cita-cita saya juga tercapai. Ya. Emang Neng cita-citanya pengen jadi apa? Insya Allah pengen jadi polwan. Polwan. Iya. Ya, tapi Neng sih udah badannya tinggi gitu ya Neng ya. Tinggi, ya mudah-mudahan lah tercapai Neng ya. Amin. Soalnya kan kalau misalkan kita rajin berdoa terus minta kepada Allah, insya Allah diijabah ya Neng ya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti Neng menjadi polwan ya Neng ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo minum dulu. Mau di dalam minumnya apa di sini aja? Alhamdulillah, terima kasih. Udah Neng di luar aja ya. Oh iya. Terima kasih banyak ya Neng ya, sudah menerima saya dengan baik. Sama-sama. Wah teman-teman, Neng Putri ini luar biasa. Orangnya udah cantik, baik, pengertian juga gitu ya. Di saat saya lagi haus pun dia eh, ngasih minum gitu. Tapi kita ngobrolnya di luar aja ya Neng ya. Kalau kalau di dalam takutnya digerebek hansip. Neng Putri, Neng Putri ini sekarang lagi kelas 2 SMA ya? Iya. Sebentar lagi kan kelas 3 ya? Iya. Masih 1 tahun dong? Iya, masih 1 tahun. Untuk biayanya sekarang dari mana sekolah, Neng? Bingung sih ya. Bingung? Iya. Kenapa kok bingung? Kan sekarang mama juga cuma serabutan gitu. Buat sehari-hari juga gak cukup. Apalagi buat sekolah. Jadi masih bingung. Gitu? Iya. Jadi teman-teman, Neng Putri ini kebingungan untuk biaya sekolahnya karena untuk kebutuhan sehari-hari aja hanya cukup, sedangkan biaya sekolah itu besar ya Neng ya. Iya. Belum jajan, terus kalau misalkan naik ojek belum uang transportasinya mungkin gitu ya Neng ya. Neng, saya itu kesini tidak ada maksud lain ya Neng ya. Saya hanya menyampaikan titipan amanah dari Pak Ali Sin Singapura sebesar 400.000, mohon diterima Neng. Alhamdulillah ya Allah, semoga digantikan sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Nanti kalau misalkan Neng setelah sholat ataupun apa ya Neng ya, didoakan Pak Alinya ya, semoga Pak Alinya dilimpah ruahkan milik rezekinya dan makin sukses ke depannya ya Neng ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Soalnya Pak Ali ini orangnya dermawan sekali Neng. Dia selalu membantu warga yang berada di sekitar Majalengka yang sedang dalam kesusahan maupun anak yatim dan ibu tunggal juga. Jadi nanti kita doakan ya Neng ya, Pak Alinya ya. Iya. Saya doakan. Neng Putri, itu nanti uangnya untuk apa Neng? Ya buat biaya sekolah juga, buat sehari-hari juga. Untuk jajan gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Neng ya. Amin ya Allah. Nih kalau boleh tahu Neng udah punya pacar belum? Belum. Bohong. Belum. Benar. Belum, enggak benar. Jangan pacaran dulu ya Neng ya. Mau sekolah dulu. Kejar dulu cita-citanya. Nanti kalau misalkan udah jadi polwan, siapa yang gak mau sama Neng gitu. Semoga aja ya. Iya, gimana? Ya, semoga aja tercapai. Amin. Neng, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya Neng ya. Mohon maaf bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati Neng. Mungkin saya sekarang karena masih banyak titipan uang amanah, saya mungkin mau pamit ya Neng ya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Neng, mic-nya. Nah ya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian titipan amanah dari Pak Ali Sin Singapura telah selesai. Terima kasih buat viewers pedesaan Indonesia dan juga
terutama untuk Pak Ali Sin yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga eh, viewers pedesaan juga dan juga Pak Ali disehatkan terus, dilimpah ruahkan milik rezekinya, makin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.